Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marim Jamilah dengan NIM 1046128. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno, di mana soal pertama yaitu pemindahan pusat kerajaan Mataram kuno pada tahun 930 Masehi ke Jawa Timur oleh Empu Sindo juga membuat berubahnya nama kerajaan menjadi Kerajaan Medang Kamulan. Analisis beberapa faktor penyebab hal tersebut terjadi, kaitkan juga dengan beberapa negara yang melakukan pemindahan ibu kota saat ini, namun tidak sampai merubah nama negara tersebut. Jawabannya yaitu faktor penyebab perpindahannya yaitu pertama karena letusan gunung berapi yang mengeluarkan lahar. Lahar tersebut menimbun candi-candi yang didirikan oleh kerajaan sehingga merusak candi-candi tersebut. Faktor kedua yaitu runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh krisis politik yang terjadi pada tahun 1927 hingga 1929 Masehi. Ketiga, pertimbangan ekonomi. Di Jawa Tengah, daerahnya kurang subur dan jarang terdapat sungai besar dan tidak terdapatnya pelabuhan yang strategis. Sementara itu di Jawa Timur, apalagi di pantai selatan Bali, merupakan jalur yang strategis untuk perdagangan dan dekat dengan daerah sumber penghasilan komoditi perdagangan. Faktor keempat, Kerajaan Sriwijaya terus-menerus menekan Kerajaan Mataram, sehingga pada akhirnya Empu Sindo memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram ke daerah Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno pun digantikan oleh Kerajaan Medang Kamulan dan dinasti Isyana. Negara-negara yang melakukan pemindahan ibu kota namun tidak mengubah nama negaranya yaitu negara Myanmar. Myanmar memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke Naypyidaw pada tahun 2005, namun tidak merubah nama negaranya. Pemindahan ibu kota negara baru Myanmar dilakukan hanya karena memenuhi ambisi pimpinan militer sekaligus pimpinan negara Myanmar pada saat itu, yaitu Deng Seu. Ia mengatakan iklim Naypyidaw lebih aman daripada Yangon yang dilalui oleh badai siklon. Selain itu, posisinya juga strategis. Selanjutnya negara Nigeria. Negara Nigeria memindahkan ibu kota dari Lagos ke kota Abuja pada tahun 1951 dengan alasan padatnya Lagos. Selanjutnya negara Kazakhstan. Kazakhstan melakukan pemindahan ibu kota dari Almaty ke Astana pada tahun 1997. Hal ini dilakukan akibat kepadatan Almaty yang berfungsi sebagai pusat perdagangan negeri di Asia Tengah. Selanjutnya soal kedua yaitu analisislah apakah ada hubungan antara keahlian Raja Jayabaya membuat ramalan-ramalan dengan pencapaian kejayaan Kerajaan Kediri di masa pemerintahannya, dan apakah relevan ramalan-ramalan dibuat oleh Jayabaya di masa kuno tersebut dengan ramalan Jayabaya yang sering dikatakan Soekarno pada zaman perjuangan kemerdekaan. Berikan analisis saudara. Kaitan keahlian Raja Jayabaya dengan kejayaan Kerajaan Kediri pada masanya yaitu bukan keahlian ramalannya, melainkan keahliannya dalam mengatur sistem kerajaan dengan kebijaksanaan, tegas, dan adil. Dan apakah relevan? Menurut saya relevan karena salah satu isi ramalan Jayabaya terbukti terjadi pada masa penjajahan, yaitu datangnya bangsa berkulit pucat yang dapat membunuh dari jauh dan bangsa kulit kuning dari utara, bangsa penjajah dari Belanda dan Jepang. Mulai dari rakyat biasa hingga politisi tak jarang meyakini bahwa ramalan Jayabaya tentang pemerintahan di Nusantara benar-benar terjadi. Bahkan pada 2 Desember 1930, Soekarno mengutip salah satu ramalan Jayabaya dalam pledoi Indonesia menggugat di hadapan Pengadilan Negeri Belanda. Bung Karno yang memang dikenal sebagai singa podium itu membacakan pledoinya dengan berapi-api. Tak hanya gaya pidatonya yang memukai, Bung Karno juga mengutip ramalan Jayabaya. Menurut dia, ramalan Jayabaya itulah yang berhasil membangkitkan semangat dan harapan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Selanjutnya soal ketiga yaitu sejarah pendirian Kerajaan Singosari oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi, penuh dengan pengkhianatan dan pertumpahan darah. Analisis kenapa hal tersebut terjadi, apa hikmah atau nilai yang dapat kita ambil dari peristiwa-peristiwa tersebut. Hal itu disebabkan karena setelah genap 5 tahun Ken Arok memerintah Kerajaan Singosari, ia wafat karena dibunuh oleh orang suruhan Anusapati, yaitu anak tirinya sendiri. Semenjak wafatnya Ken Arok, kisah pergantian pimpinan Kerajaan Singosari menjadi kisah yang tragis dan sering terjadi pertumpahan darah.
Setelah Ken Arok wafat, Anusapati menguasai Singosari selama 2 tahun. Anusapati wafat dibunuh oleh Tuah Jaya yang merupakan anak Ken Arok dari selir pertamanya yang bernama Ken Umamang. Lalu Tuah Jaya memerintah Singosari hanya selama 1 tahun saja. Tuah Jaya dibunuh oleh Rangguwangi, yaitu merupakan anak dari Anusapati. Rangguwangi merasa dendam kepada Tuah Jaya karena telah membunuh ayahnya, dan ia merasa lebih pantas mendapatkan tahta tersebut karena ia merupakan anak langsung dari Anusapati, sedangkan Tuah Jaya hanya anak dari seorang selir-selir. Ranggawuni memerintah kerajaan Singosari yang sangat lama itu selama 22 tahun. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan Singosari mulai bangkit, bahkan Ranggawuni merupakan satu-satunya raja yang namanya dikekalkan dalam prasasti Singosari. Pada masa pemerintahannya terdapat 3 prasasti Singosari yang menjelaskan kehidupan kerajaannya yang damai dan tentram. Nilai-nilai yang dapat diambil yaitu: pertama, jika kita memiliki sebuah masalah, jangan dijadikan itu sebagai sebuah dendam, karena jika dendam itu terus berlangsung, maka akan berdampak kepada anak cucu. Seperti yang terjadi di kerajaan Singosari, yang selalu terjadi pertumpahan darah dikarenakan dendam yang masih membara dan belum terselesaikan. Kedua, yaitu kita harus menghindarkan sifat egois. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu menurut saudara, kenapa Gajah Mada harus mengucapkan Sumpah Palapa saat diangkat menjadi patih kerajaan Majapahit, dan analisislah beberapa dampak yang ditimbulkan oleh Sumpah Palapa tersebut. Gajah Mada merupakan seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Pada 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryo Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu dengan menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai patih Majapahit pada 1334 setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Pada 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji ia tidak akan memakan buah palapa sejenis rempah-rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Dampak dari Sumpah Palapanya yaitu: pertama, terjadinya peristiwa perang bubat antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Sunda. Kedua, berhentinya Gajah Mada dari kedudukannya sebagai Mahapatih Amangkubumi. Dan dampak yang terakhir yaitu kematian Putri Sunda dan gagalnya rencana pernikahan Prabu Hayam Wuruk dengan Putri Sunda. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.